warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dia Salma Fauzia. Di video kali ini aku bakal jawab beberapa soal pertanyaan mengenai materi kepramukaan. Jadi tonton sampai akhir ya. Nah, dalam kegiatan kepramukaan, pembagian kelompok merupakan salah satu sistem penting yang digunakan untuk mengorganisasi anggota agar kegiatan itu dapat berjalan dengan efektif dan terarah. Pembagian kelompok dalam pramuka ini dikenal sebagai sistem kelompok kecil atau sistem beregu, yaitu pembagian anggota pramuka ke dalam kelompok kecil agar setiap anggota dapat berpartisipasi aktif, bekerja sama, serta belajar memimpin dan dipimpin. Nah, secara konsep, pembagian kelompok ini tuh bertujuan agar proses pembelajaran itu lebih efektif. Dalam setiap kelompok, biasanya terdapat ketua kelompok, terdapat wakil ketua, anggota yang memiliki tanggung jawab tertentu. Dan sistem ini tuh melatih anggota pramuka untuk mengembangkan kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Nah, di gerakan pramuka di Indonesia ini dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan usia, yaitu yang pertama. Nah, pada golongan ini, kelompok ini tuh disebut barung yang berada dalam satuan perindukan siaga. Kegiatan pada tahap ini lebih bersifat permainan edukatif untuk menanamkan nilai dasar seperti disiplin dan kebersamaan. Lalu yang kedua, nah, pada golongan ini, kelompok itu disebut regu. Setiap regu itu dipimpin oleh ketua regu yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggota. Lalu yang ketiga, pada tingkat ini tuh disebut sangga yang tergabung dalam ambalan. Anggota penegak itu mulai dilatih lebih mandiri dan aktif dalam organisasi. Lalu yang keempat, nah, tingkat ini tuh disebut racana. Kegiatan lebih banyak mengarah pada pengabdian masyarakat dan kepemimpinan organisasi. Lalu ada juga contoh implementasi pembagian kelompok yang dapat dilihat dalam kegiatan seperti 1. Perkemahan, di mana setiap kelompok itu bertanggung jawab mendirikan tenda dan mengatur kegiatan kelompok. Yang kedua, misalnya permainan atau lomba kepramukaan seperti lomba morse atau sandi. Nah, yang ketiga, misal pada latihan rutin seperti latihan tali temali ataupun navigasi di darat misal. Nah, lalu apa sih pentingnya pembagian kelompok? Nah, pembagian kelompok ini membantu kegiatan menjadi lebih terorganisasi serta melatih anggota untuk memiliki kepemimpinan, kerjasama, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Nah, dalam gerakan pramuka, asal dan lambang ini merupakan dua unsur penting yang menjadi dasar sekaligus identitas organisasi. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai simbol saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang ingin ditanamkan kepada setiap anggota pramuka. Asal dalam gerakan pramuka ini adalah landasan ataupun prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Asas ini menjadi dasar dalam pembentukan karakter anggota pramuka, serta arah dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Nah, gerakan pramuka di Indonesia juga berasaskan Pancasila ya, yang menjadi dasar nilai dalam setiap kegiatan pramuka. Nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Trisatya dan Dasadharma Pramuka yang menjadi pedoman sikap dan perilaku anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Trisatya berisi janji anggota pramuka untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, negara, dan masyarakat, sedangkan Dasadharma ini berisi 10 nilai moral yang harus diamalkan oleh anggota pramuka. Selain asas, gerakan pramuka juga memiliki lambang yang menjadi identitas organisasi, yaitu tunas kelapa. Lambang ini tuh ditetapkan sebagai simbol resmi gerakan pramuka di Indonesia karena memiliki makna filosofis yang mendalam. Ini dia makna filosofisnya. Nah, tunas kelapa ini dipilih sebagai lambang karena pohon kelapa ini dikenal sebagai tanaman yang dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan dan hampir seluruh bagian pohonnya ini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Makna dari lambang tunas kelapa antara lain yang pertama,
Tunas kelapa ini dapat tumbuh di mana saja, jadi melambangkan bahwa anggota pramuka itu harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Lalu yang kedua, pohon kelapa ini memiliki banyak manfaat, melambangkan bahwa anggota pramuka itu diharapkan dapat menjadi pribadi yang berguna tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan tunas kelapa ini melambangkan generasi muda, menggambarkan bahwa pramuka ini merupakan wadah pembinaan generasi muda agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, mengapa sih asas dan lambang menjadi bagian esensial dalam gerakan pramuka? Karena keduanya ini memiliki fungsi yang mendasar dalam membentuk identitas dan arah gerakan pramuka. Yang pertama, asas itu memberikan dasar nilai dan pedoman moral dalam setiap kegiatan pramuka. Dan yang kedua, lambang ini berfungsi sebagai simbol yang menggambarkan nilai-nilai pramuka secara visual. Ketiga, asas dan lambang bersama-sama membentuk identitas dan jati diri gerakan pramuka. Nah, asas dan lambang ini juga memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam gerakan pramuka. Asas memberikan landasan nilai, sedangkan lambang ini menjadi simbol yang mempresentasikan nilai-nilai tersebut secara visual. Misalnya, nilai kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap masyarakat tercermin baik dalam prinsip-prinsip pramuka maupun dalam makna filosofis lambang tunas kelapa. Melalui asas dan lambang, gerakan pramuka ini berupaya membentuk anggota yang memiliki karakter kuat, mampu bekerja sama dengan orang lain, serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Gerakan pramuka merupakan salah satu bentuk pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan bangsa. Kepramukaan tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik atau keterampilan dalam terbuka saja, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Lalu ada beberapa secara spesifik fungsi kepramukaan dalam pendidikan. Salah satu fungsi utamanya itu adalah membantu proses pendidikan karakter pada peserta didik. Melalui kegiatan pramuka, anggota dilatih untuk memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia. Nah, pramuka juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Misalnya, melalui kegiatan upacara penghormatan kepada bendera, serta kegiatan yang menanamkan semangat persatuan. Lalu ada juga peranan pramuka yang secara spesifik dalam pendidikan bangsa. Gerakan pramuka memiliki peranan penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Pramuka membantu peserta didik untuk belajar menjadi pribadi yang mandiri, berani mengambil keputusan, serta memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Lalu di era Indonesia saat ini yang menghadapi era digital, gerakan pramuka itu perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan bagi generasi muda. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pramuka. Misalnya melalui penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi kegiatan pramuka, pembuatan konten keterampilan pramuka, lalu serta penggunaan aplikasi digital untuk mendukung pembelajaran. Nah, dengan cara tersebut, gerakan pramuka itu dapat tetap menjadi sarana pendidikan yang relevan bagi generasi muda di era modern. Nah, dalam gerakan pramuka terdapat 3 konsep penting yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Ada prinsip dasar kepramukaan, ada metode kepramukaan, dan sistem Among. 3 konsep ini tuh menjadi fondasi dalam proses pembinaan anggota pramuka. Yang pertama, dari prinsip dasar kepramukaan, merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan pramuka. Prinsip ini tuh mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dengan alam, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, bertujuan untuk membentuk anggota pramuka yang memiliki karakter baik, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki tanggung jawab sosial.
Nah, selanjutnya ada metode kepramukaan. Ini adalah cara pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pramuka agar proses pembelajarannya itu berlangsung secara aktif, menarik, dan menyenangkan. Ada beberapa metode kepramukaan, diantaranya yaitu belajar sambil melakukan atau learning by doing. Ada juga sistem bergu atau kelompok, kegiatan dalam terbuka, sistem tanda kecakapan, kegiatan yang menarik dan menantang. Nah, melalui metode tersebut, anggota pramuka tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori saja, tetapi juga pengalaman langsung. Lalu yang ketiga ada sistem Ambong. Ini merupakan sistem pendidikan yang berasal dari Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembinaan melalui keteladanan dan bimbingan. Sistem Ambong ini memiliki 3 prinsip utama, yaitu Ingar Sasungtulodo, Ingwadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dalam sistem ini, pembinaan pramuka berperan sebagai pembimbing yang memberikan contoh dan motivasi kepada anggota pramuka. Lalu, apa sih pentingnya untuk memahami ketiga konsep tadi? Nah, ketiga tadi itu menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Dengan memahami konsep tersebut, kegiatan pramuka ini dapat berjalan secara efektif dan membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemandirian anggotanya. Oke, nah sekarang kita ke organisasi Gerakan Pramuka dan ADART. Gerakan Pramuka ini merupakan organisasi pendidikan non formal yang memiliki strukturnya itu yang jelas untuk mengatur jalannya kegiatan serta pembinaan anggotanya. Nah, struktur organisasi pramuka di Indonesia ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, paling atas itu ada Kuarnas, Kuartir Nasional, ke Kuarda daerah, Kuarcap, Kuartir cabang, Kuaran, Kuartir ranting, lalu ke Gudeg, gugus depan. Setiap tingkatan ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pramuka serta melakukan pembinaan terhadap anggota di wilayah masing-masing. Nah, lalu ada AD dan ART. Dalam menjalankan organisasi itu memiliki aturan dasar, yaitu anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga, yaitu ART. Nah, anggaran dasar ini tuh merupakan aturan pokok yang menjadi dasar gerakan pramuka. Lalu ada anggaran rumah tangga atau ART. Ini merupakan aturan yang lebih rinci yang mengatur pelaksanaan dari kegiatan organisasinya. Lalu apa sih pengaruhnya? Nah, memiliki pengaruh penting terhadap pengalaman anggota pramuka karena mengatur berbagai aspek dalam organisasi seperti hak, kewajiban, lalu tata cara kegiatan, serta sistem kepemimpinan dalam organisasi pramuka. Nah, dengan adanya ADART ini, kegiatan pramuka itu dapat berjalan secara teratur, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu, sangat penting bagi anggota untuk memahami ADART karena membantu mereka memahami aturan organisasi serta menjalankan kegiatan dengan tertib dan bertanggung jawab. Nah, untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap ADART, maka perlu dilakukan sosialisasi, pelatihan organisasi, serta praktik langsung dalam kegiatan kepramukaan. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.